Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Trisusilawati dengan NIM 55522300073 dari kelas 3C Praktikum Sistem Informasi Excel. Di sini saya akan mengerjakan tugas ulangan akhir semester dari praktikum kelas ini. Jadi langsung saja kita mulai. Di sini terdapat 2 soal yang harus dikerjakan. Ini soal yang pertama dan ini yang soal yang kedua. Nah, yang soal yang pertama di sini kedua soal ini udah terdapat keterangan proses soalnya. Jadi langsung saja kita kerjakan. Oke, yang pertama itu ada kita disuruh mengisi kelas kamar dengan ketentuannya itu diambil 3 karakter pertama dan berdasarkan tabel data. Di sini tabel datanya berbentuk vertikal, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Setelah itu karena kita ngambil 3 karakter pertama, maka pakai left, diklik, habis itu kita ambil 3 angkanya, ditutup, habis itu kita tabel array si tabel datanya, jangan lupa dikunci, habis itu kita ambil tabel ke-4, 1, 2, 3, 4, karena kita ingin mengetahui si kelas kamarnya. Jadi 4, false atau 0, enter. Jadilah, sudah jadi. Selanjutnya untuk yang kedua, tarif atau hari itu, di sini keterangannya itu diambil 1 karakter terakhir dan berdasarkan tabel data. Jika kode 1, maka pakainya single, jika kode 2, maka pakainya yang double. Langsung saja dengan cara kita if dulu. Selanjutnya karena kita ngambil 1 karakter terakhir, maka pakai right klik kodenya. Habis itu kita ambil 1, tutup. Habis itu sama dengan jika 1, maka karena kita pakai bantuan tabel data, jadinya masukin rumus VLOOKUP-nya. VLOOKUP, dan di VLOOKUP ini karena kode kamar itu menggunakan 3 kode awal, maka left, klik lagi A10-nya, terus 3 angka pertama, tutup lagi, habis itu tabel array, dikunci, habis dikunci kita ini kalau misalkan 1 itu dia menggunakan single, sedangkan single itu ada di tabel yang kedua. Jadi 2, 0, tutup. Nah, untuk yang jika kode 2-nya itu kita salin aja dari sini dan diganti di tabel sini ya. Menggunakan kalau 2 itu menggunakan double, sedangkan double ini terdapat di tabel ke-3. Tutup kurungnya 2. Enter. Oke, selanjutnya ini hasilnya. Setelah itu, yang ketiga ada lama menginap, di mana sini keterangannya itu selisih antara tanggal pagi dengan tanggal datang. Langsung saja kalau selisih itu tanggal pagi dikurangin dengan tanggal datang. Enter. Jadi, terusnya yang keempatnya itu ada tagihan. Tagihan itu keterangannya tarif per harinya dikali dengan lama menginapnya. Jadi, tarif per hari tadi kita hitung, yang kita bikin, langsung dibagi dengan, dikali dengan lama menginap. Nah,
tarif dikali lama menginap. Lama menginapnya tadi langsung di enter. Ini tagihannya untuk masing-masing tamunya. Terus untuk pajaknya di sini keterangannya itu diambil satu karakter, jika satu itu kena pajak 5% dan jika dua itu kena pajak 10%. Langsung if karena dia pakai kode 1 terakhir itu, maka right klik A10-nya 1 tutup. Setelah itu sama dengan 1 dia maka 5%. Dan jika 2 langsung maka 10%. Tutup enter. Selanjutnya untuk potongannya itu jika lama menginap itu lebih dari 10 hari maka potongan 5%. Jika lama menginapnya lebih besar sama dengan 6 hari maka potongannya itu 3%, dan jika kurang dari 6 hari itu maka tidak mendapat potongan atau 0. Langsung saja if karena dia karena dia langsung kita ke lama menginap lebih besar sama dengan 10, maka dia kena potongan 5%. Selanjutnya kita langsung salin aja, nanti diganti bagian persentasenya dan lama menginapnya, peraturannya. Yang kedua, jika lebih dari 6 hari itu maka dia kenanya itu 3%, dan kalau enggak dia 0% atau 0 gitu ya. Tutup. Nah, selanjutnya itu ada total bayar, di mana tagihan ditambah tagihan yang dikali pajak dan dikurang tagihan dikali potongan. Jadi sama dengan tagihan ditambah buka kurung tagihan dikali dengan pajak, klik lagi tagihannya, dikali dengan pajaknya, tutup, dikurang, buka lagi kurungnya, tagihan yang dikali dengan potongan, tutup, enter. Hasilnya segini. Kita tinggal ngedrag aja yang untuk ke bawahnya. Oke. Untuk soal yang pertama selesai, di mana Mark ini harus membayar untuk menginap selama 7 hari itu harus membayar 3.900.000 sekian dan seterusnya sampai dengan Yisung, yaitu dia membayar 6 juta sekian dengan lama menginap 8 hari. Baik, selanjutnya ini soal yang kedua, di mana di sini juga sudah terdapat keterangan proses untuk pengerjaan soalnya. Langsung saja kita mulai, di mana pertama itu kita mengisi kolom pekerjaan. Di sini keterangannya itu jika kode statusnya itu A, maka dia pekerjaannya itu karyawan, dan B, kalau misalkan dia B, mahasiswa, dan jika C, maka dia pelajar. Langsung saja kita menggunakan rumus if. If diklik kode statusnya, habis itu sama dengan jika A
maka karyawan. Untuk selanjutnya kita bisa salin aja atau bisa ketik ulang. Dan kita ganti. Jika B, dia itu mahasiswa. Dan yang terakhir kalau C, kita langsung aja ketik opsinya atau makanya itu. Maka kalau C itu dia itu pelajar. Tutup. Enter. Langsung jadi hasilnya. Selanjutnya untuk nama kelas itu dia diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Di sini nama kelas itu tabel bantunya itu VLOOKUP. Jadi langsung kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP dia ngambil 3 karakter, sedangkan 3 karakternya itu dari tengah-tengah, maka dia mid. Terus juga karena ini tabel bantunya itu berbentuk si angka, jadinya kita perlu menggunakan value. Kita klik kodenya. Sebelum kita klik kodenya, kita mid dulu karena kita ngambil kodenya tuh di tengah-tengah. Mid, angka ketiga sampai dengan 3 angka selanjutnya. Jadi dari angka 1 sampai ke angka 1. Jadi 101. Tutup. Kita tutup 2 kali. Habis itu kita tabel array si tabelnya. Jangan langsung dikunci, jangan lupa dikunci. Habis itu karena kita mau mengetahui si nama kelas, sedangkan nama kelas ini tabel bantunya terdapat tabel 2, maka selanjutnya kita klik 2, false atau 0. Enter. Langsung jadi untuk nama kelas masing-masing siswanya. Selanjutnya untuk waktu belajarnya itu dia diambil satu karakter pertama dari nama siswa. Gimana jika kode P itu maka waktu belajar itu pagi, jika S siang, dan jika M itu dia malam belajarnya. Langsung saja kita menggunakan rumus if. If karena dia ngambil karakter pertama dari si nama siswa ini, maka kita perlu bantuan left, klik kode nomornya, nama siswanya, terus kita ngambil 1 angka doang, tutup, habis itu sama dengan jika P, maka dia pagi belajar ya. Selanjutnya kita langsung salin saja. Dan jika S dia siang. Dan jika M dia malam. 1, 2. Bentar. Ini waktu belajar masing-masing siswanya sudah diketahui. Selanjutnya hari belajar, di mana di sini keterangannya itu diambil 2 karakter terakhir dari nama siswa, dan jika kode SK maka Senin Kamis, SJ Selasa Jumat, RS Rabu Sabtu. Langsung saja kita menggunakan rumus if lagi karena ini jika. Terus karena dia ngambil 2 karakter terakhir dari nama siswanya, maka right klik nama siswanya dan kita ambil 2. Selanjutnya tutup sama dengan jika SK maka Senin Kamis. Dan jika selanjutnya kita salin aja karena sama, cuman di beda persoalannya saja, kita ganti ininya saja. Jadi SJ jadinya sel Jum. Dan yang terakhir itu maka jadinya Absab.
tutup. Langsung diketahuin dan langsung kita drag ke bawah aja untuk yang lainnya. Selanjutnya yang biaya itu diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Sama saja, berarti dia menggunakan biaya ini, tabel bantu masih menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP untuk mengatasi biaya, karena dia kita butuh bantuan tabel bantunya ini VLOOKUP dan dia kode kelasnya menggunakan nomor, maka kita perlu menggunakan pertambahan value. Selanjutnya, karena dia angkanya tengah-tengah, jadi kita need klik nama siswanya 3 sampai 3, tutup 2 kali, habis itu kita tabel array si tabel bantunya. Jangan lupa dikunci. Habis itu, karena kita membutuhkan informasi di biaya, dan biaya ada di tabel ketiga, maka kita klik ketiga, habis itu 0 atau false, dan tutup enter. Nah, ini biayanya sudah kita ketahui. Selanjutnya, untuk diskon, di sini keterangannya diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu yang kemudian dikalikan dengan biaya. Sama saja, dia bedanya kalau diskon ini di sini tabel bantunya lookup. Jadi kita langsung masukin rumus lookup. Dan kita butuh 3 angka juga di tengah-tengah ini, maka kita butuh bantuan value dan mid. Klik nama siswanya 33, tutup, jangan lupa. Habis itu kita tabel array. Si tabel bantunya dikunci. Habis itu karena ini tabel lookup-nya itu terdapat di tabel yang kedua, maka kita klik 2 dan 0 atau false. Enter. Nah, ini hasilnya 0 karena kita belum kalikan dengan si biayanya. Karena di sini keterangannya itu dikalikan dengan biaya untuk menghasilkan berapa diskon yang didapatkan masing-masing siswa. Nah, sudah didapatkan, sudah diketahui biaya dan diskonnya. Selanjutnya kita menghitung pendapatan bersih dengan menselisihkan antara biaya dengan diskon. Jadi langsung saja biaya dikurangin dengan diskon. Enter. Dan yang lainnya tinggal kita drag ke bawah. Oke, untuk masing-masing nama siswa ini sudah diketahui berapa pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masingnya. Langsung saja kita ke total lanjut. Selanjutnya kita ke total. Dimana total kita menggunakan rumus sum dan tinggal kita drag saja dari atas, dari 1 sampai dengan 12, enter. Selanjutnya untuk rata-rata kita menggunakan rumus average. Sama saja, tinggal kita drag dari awal sampai atas, dari atas sampai bawah, dari nomor 1 sampai nomor 12, selanjutnya enter. Dan untuk maksimum, kita menggunakan rumus max. Sama seperti sebelumnya, kita drag aja dari atas ke bawah dan enter. Selanjutnya min. Pilih dari atas ke bawah dan enter. Di sini sudah diisi semua dan sudah diketahui. Jadi terdapat 12 siswa dengan total pendapatan bersihnya itu sekitar 2.911.700. Dengan rata-ratanya itu 242.642 dan maksimumnya itu pendapatannya itu terdapat di 880.000 dan minimumnya itu 95.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.